Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Vitasari dari jurusan Geografi, Prodi S1 Pendidikan Geografi dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya mengambil materi mengenai negara maju dan negara berkembang. Untuk tingkat SMA, sebelum kita menjelaskan lebih jauh mengenai karakteristik negara maju dan negara berkembang, maka kita akan mengetahui dulu pengertian dari negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Di sini juga disajikan gambar perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Yang selanjutnya yaitu indikator negara maju dan negara berkembang. Bisa disingkat dengan penduduk, kerja, makan, pete. Tingkat pendidikan, duduk, pertumbuhan penduduk, kerja, kesempatan kerja, mata pencaharian, kan tingkat kesehatan, pendapatan per kapita, penguasaan teknologi. Selanjutnya yaitu karakteristik negara maju dan negara berkembang. Negara maju yang pertama memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Negara yang maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi tiap tahunnya. Dengan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi tersebut, maka nilai ekonomi negara tersebut akan mendongkrak. Oleh karena itu, jumlah kemiskinan bisa diatasi. Yang kedua, keamanan sudah terjamin. Tingkat keamanan negara maju sudah lebih terjamin dibandingkan dengan negara berkembang. Yang ketiga, tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Tingkat ekspor di negara maju lebih tinggi dibandingkan tingkat impor karena unggulnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Yang keempat yaitu terjaminnya kesehatan. Selain terjaminnya keamanan, kesehatan pada sebuah negara maju juga sudah terjamin. Hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai. Yang kelima, kecilnya angka pengangguran. Di negara maju akan pengangguran tergolong kecil karena setiap penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan. Yang keenam, menguasai iptek. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga sudah menguasai teknologi canggih dan alat-alat modern untuk mempermudah kehidupan seharinya. Karakteristik negara berkembang. Yang pertama, pendapatan per kapita per tahun yang cenderung rendah. Pendapatan per tahun di negara berkembang tidak sebesar di negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Yang kedua yaitu keamanan tidak terjamin, tidak seperti di negara maju. Keamanan di negara berkembang masih sangat minim dan tidak layak. Yang ketiga, fasilitas kesehatan minim. Fasilitas kesehatan di negara berkembang juga tergolong minim. Belum banyaknya fasilitas kesehatan yang layak pakai menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Yang keempat yaitu perkembangan penduduk tidak terkendali. Negara berkembang mempunyai jumlah rata-rata penduduk yang sangat besar dibandingkan negara maju karena tidak terkendalinya perkembangan penduduk. Hal ini juga merupakan akibat dari minimnya edukasi dan fasilitas kesehatan. Yang kelima, besarnya angka pengangguran. Di negara berkembang, angka pengangguran masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara maju karena lowongan pekerjaan yang tersedia masih belum tersebar secara merata. Yang keenam, impor lebih tinggi dibandingkan ekspor dikarenakan rendahnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia negara berkembang. Negara berkembang lebih sering membeli barang di luar negeri. Selanjutnya yaitu persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Di sini disajikan peta persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia. Dan ada juga menurut klasifikasi IMF dan PBB. Contoh negara maju yaitu Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan lain sebagainya. Yang contoh negara berkembang yaitu Indonesia, Malaysia,
Kiribati, Brazil, Perancis, Fiji, dan lain sebagainya. Permasalahan di negara maju dan di negara berkembang yaitu negara maju yang pertama kekurangan tenaga kerja, yang kedua persaingan yang tinggi, yang ketiga kecanduan akan teknologi, yang keempat kerusakan lingkungan, yang kelima sosial budaya memudar. Yang di negara berkembang, yang pertama standar hidup yang rendah menyebabkan kemiskinan, yang kedua tingkat pengangguran tinggi, yang ketiga adanya ketidakmerataan, yang keempat kekurangan modal, yang kelima sumber daya manusia tidak memadai, yang keenam fasilitas pendidikan tidak memadai, yang ketujuh tingginya laju penduduk. Dari permasalahan di negara berkembang dan di negara maju tersebut, di sini saya memaparkan solusi yang bisa disajikan, yaitu solusi untuk negara maju. Yang pertama, menambah investasi di negaranya sendiri. Yang kedua, membatasi jumlah pekerja dan produk yang berasal dari negara berkembang. Yang ketiga, serta mengurangi jumlah biaya operasional perusahaan. Dan sedangkan solusi negara berkembang, yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua peran pemerintah dalam mendorong kemajuan ekonomi, yang ketiga mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Di sini juga dipaparkan gambar negara maju dan negara berkembang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.